Guruku Kiai Jabat mengatakan bahwa Panglima Kumbang adalah penguasa hutan larangan. Gurumu Kiai Jabat adalah penguasa hutan larangan. Aku wakilnya. Oh, benarkah? Salam. Ahlan wa sahlan, Nona Farida. Anda punya barang bagus-bagus. Aku Basir. Siapa dia, Farida? Diam, Tunggu! Lepaskan! Kiai Jabat, guru anak saya Sembara. Melanjutkan cerita di episode sebelumnya, di mana Sembara menemui Basir untuk meminta bantuan supaya Basir mau menyampaikan pesannya kepada Farida. Sembara mengundang Farida untuk bertemu di pinggir danau pada Kamis Wage, tepat di tengah hari. Basir pun mengatakan bahwa ia akan mencoba untuk bertemu dengan Farida yang sama sekali tidak mudah untuk saat ini, sebab Farida dalam pengawasan yang sangat ketat dari ayahandanya. Di hari itu juga, Basir pun melakukan aksinya. Dasar Basir, walaupun badannya besar, namun idenya pun besar. Ia pun pada saat itu berpura-pura menjadi pedagang kain jalanan yang berasal dari Arab agar bisa bertemu dengan Farida. Salam. Ahlan wa sahlan, Nona Farida. Anda punya barang bagus-bagus. Aku Basir. Siapa dia, Farida? Anda pedagang, Tuan. Nona Farida ada pesan barang sama Anda. Betul ayah, barangnya bagus-bagus, bawa langsung dari Arab. Iya, langsung dari Tegal. Farida bilang Arab. Kamu bilang Tegal. Tuan jangan salah paham. Di Arab ada kota namanya Tegal. Ya, mungkin kalau di sini Tagul disebutnya. Kalau Tagul itu artinya kekenyangan. Tagul, Tegal. Ya, dasar Basir si manusia 1000 akal. Walaupun ayah Farida telah memojokkannya, namun ia masih saja bisa berkelit. Hingga kemudian ayah Farida pun pergi dan ia pun cepat-cepat menyampaikan pesan Sembara untuk Farida. Farida pun mengatakan bahwa pasti ia akan datang. Tiba-tiba ayah Farida pun muncul kembali sebab ia merasa sedikit curiga dengan pedagang Arab tersebut. Nona tidak akan menyesal beli selendang ini. Selendang ini asli dari Tegal. Tagul, Tegal. Ini cocok sekali untuk Nona. Jangan lupa, selendangnya bawa lagi ya. Soalnya itu punya ibuku. Ya. Iya, hari Kamis Wage. Harus aku laporkan. Ternyata Kiraisman mempunyai mata-mata yang sejak tadi memperhatikan tingkah laku Basir. Mata-mata itu pun cepat-cepat melaporkannya kepada Kiraisman. Akan tetapi Farida pun ternyata mempunyai mata-mata tersendiri yang juga mengetahui apa yang diketahui oleh mata-mata ayahandanya. Kiraisman yang menerima laporan dari mata-matanya pun menegaskan bahwa orang tersebut harus mengikuti kemanapun Farida pergi. Lagi-lagi, semua pembicaraan Kiraisman dan mata-matanya itu telah diketahui oleh Farida dan bibinya, sehingga mereka pun kemudian menyusun strategi baru untuk mengelabui anak buah Kiraisman tersebut. Sementara itu, Sembara yang sedang menunggu Farida di pinggir danau pun mulai gelisah, karena sampai saat ini Farida belum juga menampakkan batang hidungnya. Di sisi lain, Farida dan bibinya pun mulai melancarkan aksinya untuk bisa kabur dari rumah menuju danau. Sedang apa, Pak? Sedang mengawasi pekerjaan, Doro Putri. Ya, akhirnya si mata-mata Kiraisman pun tertipu karena yang diikutinya ternyata adalah bibi emban Farida dengan pakaian yang serupa. Sedangkan Farida yang asli kini telah berada di pinggir danau untuk menemui Sembara.
Farida tak lupa juga membawa selendang Ibu Basir yang tempo hari pura-pura dibelinya ketika Basir menyamar menjadi pedagang Arab. Sembara pun kemudian memperingatkan Farida tentang bahaya yang sedang mengancamnya. Namun ia tidak bisa menjelaskan kalau bahaya tersebut adalah Mardian, karena memang ia belum membuktikannya sendiri ketika Mardian benar-benar berubah menjadi manusia harimau. Sembara pun kemudian memberikan sebuah kalung penangkal siluman harimau kepada Farida. Namun kekasihnya itu justru salah paham, sehingga terjadilah perseteruan di antara mereka. Farida, Apa yang telah kamu lakukan untuk melepaskan aku dari cengkraman Mardian? Sama sekali tidak ada. Farida, Biarlah bahaya itu menghancurkan diriku. Aku menyesal telah mencintai laki-laki penakut seperti kamu, pengecut. Bagaimana Sang Arjuna? Bidadarimu kabur. Cinta dapat membuat kepala pusing. Cinta dapat membuat kantong jebol. Di tengah kekalutan sahabatnya, Basir justru meledeknya dengan celotehan ungkapan-ungkapan yang menggelikan. Sembara pun kemudian mengajak Basir untuk pergi ke kampung Mardian guna mengungkap manusia harimau yang ditakuti itu. Sementara itu di rumahnya, Ki Raisman pun sedang marah besar kepada anak buahnya yang diutus untuk menjadi mata-mata Farida, karena ia benar-benar kehilangan jejak anak Ki Raisman itu setelah tertipu dengan bibi emban Farida. Pada saat itu, Farida pun baru saja pulang dari danau dan segera masuk ke dalam kamarnya. Sedangkan bibi embannya pun segera menemui Ki Raisman yang memanggil-manggilnya dengan nada yang tinggi. Yandoro, Kamu sengaja mengelabui pegawaiku. Kamu bersekongkol dengan Farida, ya kan? tidak Ndoro. Mana Farida? Ada Ndoro. Di kamarnya. Bohong. Tadi aku lihat di kamarnya tidak ada. Mungkin Ndoro Putri sedang ke kamar mandi. Setelah Bude Rosmina menuju kamar keponakannya, ternyata benar Farida telah berada di kamarnya. Namun Rosmina pun memperingatkan Farida supaya tidak pergi kemana-mana karena Mardian akan segera melamarnya. Setelah itu, Rosmina pun segera pergi menuju kediaman seorang pembunuh bayaran yang beberapa waktu yang lalu pernah disewanya untuk menghajar Sembara. Kini ia pun memintanya untuk membunuh Sembara. Sembara bukan orang sembarangan. Bu Rusmina lihat sendiri. 5 orang anak buah saya yang paling hebat. Tidak ada apa-apanya buat Sembara. Saya harus sewa jago-jago bayaran. Yang benar-benar hebat. Paling sedikit 4 orang. Dan mereka bayarannya mahal. Ya, pembunuh bayaran itu meminta 500 ringgit untuk upahnya. Sedangkan Rosmina pun baru membawa setengahnya. Dan ia berjanji akan membayarkan semuanya jika Sembara sudah tak bernyawa. Kini kita langsung menuju Sembara dan Basir yang pada saat itu sedang berjalan ke desa Mardian. Tiba-tiba mereka pun dihentikan oleh 4 orang sakti bersenjatakan golok yang tak lain adalah pembunuh bayaran yang disewa oleh Rosmina. Mau mencabut nyawamu. Matilah aku. Nyawa cuma satu mau dicabut. Tolong Sembara. Akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka. Basir pun tidak tinggal diam. Dengan segenap kemampuannya, ia pun ikut menghadapi para pembunuh bayaran tersebut, walaupun dengan cara yang tidak wajar. Sembara yang pada saat itu harus menghadapi 3 orang sekaligus pun sama sekali tidak kerepotan dan gentar, karena ilmu kanuragan yang dikuasainya memang sudah sangat tinggi. Bahkan para pengeroyoknya itu mampu dibuatnya jatuh bangun menghadapinya. Namun, seorang pengeroyok yang berbaju hijau nampaknya memiliki ilmu yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman-temannya. Sehingga kemudian ia pun mengeluarkan ajian pamungkasnya.
Tiba-tiba, manusia berbaju hijau itu pun tergeletak setelah terkena cakaran maut oleh seekor harimau kumbang yang entah dari mana datangnya. Melihat kejadian yang begitu cepat tersebut, Sembara pun kemudian berjalan menuju pada manusia siluman yang baru saja menolongnya. Aku Panglima Kumbang. Panglima Kumbang. Guruku Kiai Jabat mengatakan bahwa Panglima Kumbang adalah penguasa hutan larangan. Gurumu Kiai Jabat adalah penguasa hutan larangan. Aku wakilnya. Oh, benarkah? Tak satu pun penghuni hutan larangan berani menentang kekuasaan Kiai Jabat. Kami sangat menghormatinya. Bangsa kami menyebut beliau sebagai susuhunan Pangeran Sepuh. Andika adalah murid susuhunan Pangeran Sepuh. Kami wajib melindungi Andika. Bila mana membutuhkan bantuan, panggil saja saya. Sebut nama saya, Panglima Kumbang. Sambil menghentakkan kaki kanan ke bumi 3 kali. Terima kasih Panglima Kumbang. Ternyata guru Sembara Kiai Jabat bukanlah hanya berilmu tinggi saja, namun ternyata sang kiai adalah penguasa hutan larangan yang penuh dengan siluman-siluman harimau tersebut, di mana semuanya tunduk di bawah kekuasaannya. Ya, betapa luar biasanya Kiai Jabat. Pantas saja ketika melewati hutan larangan untuk menuju padepokan Cemoro Kuning, Temenggung Surotani bebas setelah menyebut nama Kiai Jabat. Basir yang melihat Sembara berbicara dengan harimau itu pun menjadi takjub karena ia belum pernah sama sekali menyaksikan seorang manusia bisa berkomunikasi dengan binatang, apalagi binatang buas seperti harimau besar barusan. Mereka pun kemudian meneruskan perjalanannya menuju kampung Mardian, si manusia harimau jari-jarian. Orang-orang yang aku sewa belum kembali. Mereka jago-jago kelas 1. Kang Suro! Kang Suro Gento! Teman kami celaka! Sampai luka parah begini, kemana yang lain? Mereka tewas oleh harimau. Kawannya Sembara. Kawannya? Aku tahu sekarang. Sembara punya ilmu tinggi karena dia harimau jadi-jadian. Setelah mendengar pernyataan dari orang yang terluka parah itu, Ibu Rosmina pun kemudian menyimpulkan bahwa harimau jadi-jadian itu adalah Sembara. Ya, itu berarti Sembaralah yang telah membunuh para penduduk desa. Selanjutnya, Rosminah pun cepat-cepat menuju rumah Juragan Darwis dan memberitahukan kepada keluarga itu bila Sembaralah yang selama ini menjadi harimau jadi-jadian tersebut. Mendengar kabar dari Rosmina, Mardian pun sedikit lega karena ia berpikir bahwa tidak hanya dirinya yang menjadi manusia harimau tersebut. Manusia harimau itu memang ada. Manusia seperti itu akan berubah menjadi harimau pada saat bulan purnama. Lalu tangan dan kakinya keluar bulu-bulu. Bulu harimau. Kamu tahu dari mana? Dari pengalaman. Dari baca buku barangkali. Ya, betul. Buku. Ya, Mardian yang bodoh itu pun justru termakan omongannya sendiri. Ia tidak menyangka kalau ayahandanya akan bertanya balik seperti itu. Untung Rosmina telah membantunya untuk berkelit. Kini Mardian pun berjanji bahwa ia akan ikut membunuh manusia harimau tersebut dengan senapan yang dimilikinya. Namun Juragan Darwis yang sebenarnya bukanlah orang jahat itu pun selalu memperingatkan putranya itu agar tidak bertindak sembrono. Kini kita menuju Basir dan Sembara yang pada saat itu masih dalam perjalanan menuju Kademangan Batang alias desa kediaman Mardian. Selama di perjalanan, mereka pun selalu membicarakan tentang harimau siluman yang kini sedang viral. Wah, kita sudah sampai. Ya. Mumpung mereka belum jauh, kepung. Ya, gara-gara si licik Rosmina, akhirnya Sembara dan Basir pun kini diburu oleh penduduk Kademangan Batang. Para penduduk itu telah termakan omongan dusta dari Rosmina yang memfitnah Sembara tanpa bukti.
Memang mereka telah menunggu Sembara yang menuju desa mereka, dan kini mereka pun mengejar dua pemuda yang sama sekali tidak bersalah itu. Basir dan Sembara pun menjadi bingung mengapa orang-orang itu mengira bahwa mereka berdualah yang menjadi harimau jadi-jadian tersebut. Ternyata tidak hanya Rosmina, namun Kisoro Gento dan juga Mardianlah yang mengarahkan penduduk kampung untuk menangkap Sembara. Mau lari kemana Sembara? Kita turun ke bawah. Alah, saya lebih baik dicakar 17 janda daripada harus menuruni jurang ini. Sudah Sir, pokoknya kita terjun. Setelah bebas dari kepungan warga kampung, Sembara dan Basir pun kini telah berada di pinggir tebing jurang yang di bawahnya terdapat sungai yang cukup lebar. Sembara pun memutuskan untuk terjun ke sungai itu daripada mereka mati dicincang oleh para penduduk yang gelap mata tersebut. Setelah orang-orang itu semakin mendekat, Basir yang awalnya ragu pun segera terjun ke dalam sungai dengan diikuti oleh Sembara. Para penduduk yang melihat kenekatan Basir dan Sembara pun mengira bahwa mereka tidak akan selamat dan akan mati dimakan buaya-buaya sungai tersebut. Akan tetapi, kenyataannya Sembara dan Basir pun berhasil berenang menuju tepian sungai untuk menyelamatkan selembar nyawa mereka. Nanti malam kita harus kembali ke sana. Mau bunuh diri? Nanti malam dia berubah jadi harimau. Orang-orang kampung itu harus diselamatkan dari malapetaka. Sembara, tenang dulu. Kamu selalu menyebut nama dia. Dia yang menjadi harimau. Dia itu siapa? Malam itu, Basir dan Sembara akhirnya telah kembali berada di desa Kademangan Batang. Mereka pun mengendap-endap mendekati gapura desa yang terlihat dijaga oleh banyak sekali penduduk. Malam itu adalah malam bulan purnama, di mana Mardian akan berubah menjadi siluman harimau. Benar saja, pada saat itu terlihat bayangan Mardian yang sedang keluar menjauh dari kediamannya. Tampaknya ia sudah merasakan bahwa tubuhnya akan berubah menjadi harimau jadi-jadian, sehingga ia mencari tempat yang aman supaya tidak diketahui oleh siapapun juga. Setelah seluruh tubuh Mardian dipenuhi oleh bulu-bulu harimau, ia pun kemudian segera berlari mencari mangsa, dan sasarannya adalah para peronda yang malam itu sedang bertugas. Setelah mengetahui bahwa kawannya mati diterkam harimau, salah satu peronda itu pun segera memukul kentongan dan meminta pertolongan kepada warga kampung. Sembara dan Basir yang mendengar suara kentongan tanda bahaya itu pun segera berlari mencari sumber suara. Akan tetapi, langkah mereka pun terhenti ketika di depan mereka ada seekor harimau besar yang sepertinya akan menyerang mereka berdua. Sembara pun dengan sigap segera mencabut pedangnya dan mencoba untuk menghalau serangan manusia harimau tersebut. Sembara! Sembara! Ya, Sembara akhirnya berhasil membabatkan pedangnya pada dada harimau tersebut dan juga beberapa pukulan ke tubuhnya hingga membuat harimau itu kesakitan dan diam, tidak berani menyerang. Sesaat kemudian, harimau jadi-jadian itu pun menghilang dengan sendirinya. Hal itu jelas membuat Sembara dan Basir menjadi bingung. Apalagi kemudian di kejauhan mereka mendengar suara teriakan-teriakan penduduk yang semakin mendekat. Jelas dengan demikian mereka akan kembali dituduh sebagai siluman harimau tersebut. Tanpa pikir panjang lagi, Sembara dan Basir pun segera berlari ngibrit pergi dari tempat itu sekencang-kencangnya.
Para penduduk pun tidak mau tinggal diam. Mereka pun cepat-cepat mengejar Sembara dan Basir. Bantuan Panglima Kumbang. Panglima Kumbang. Panglima Kumbang. Panglima Kumbang. Hadirlah. Sembara membutuhkan bantuan. Aku masih ingat mukanya. Memang orang yang tadi itu yang menjadi harimau jadi-jadian. Aku tahu orang itu. Orang itu namanya Sembara. Aku tahu rumahnya. Ayo kita ke sana. Kita seret rame-rame. Ayo. Ya, akibat fitnah dari Rosmina, Sembara dan Basir pun kini menjadi semakin sulit untuk menjangkau Mardian karena ia seakan dilindungi oleh orang-orang kampung. Para penduduk yang dipimpin oleh Rosmina dan Kisoro Gento itu pun sampai di rumah Sembara pada saat hari sudah terang. Mereka pun masuk tanpa permisi dan memanggil-manggil nama Sembara dengan keras. Ibu Sembara yang tidak tahu menahu tentang perkara yang sebenarnya pun dengan tenang menanyakan tentang alasan mereka mencari Sembara. Namun si jahat Rosmina pun justru menyuruh Suro Gento untuk menggeledah rumah tersebut. Dan hasilnya ia sama sekali tidak menemukan Sembara di sana. Rosmina yang berapi-api itu pun kemudian memerintahkan para penduduk untuk menangkap Ibu Sembara secara paksa. Ayo cepat. Lepaskan saya. Diam. Tunggu. Jangan asal menuduh. Lepaskan. Pergi. Terima kasih, Kek. Siapakah kakek? Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an. Jabat. Kiai Jabat, guru anak saya Sembara. Saya senang sekali ketemu Kiai. Anak saya sering cerita tentang Kiai. Mari masuk. Tidak, terima kasih. Kedatanganku hanya untuk memberitahumu bahwa Sembara sedang menunaikan tugasnya sebagai seorang pendekar. Kamu tidak usah cemas dan gelisah. Tidak lama lagi dia pulang. Iya, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.